Angkatan 10 Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Saya Dena Juliana, Liza Yeni, Meli Suryani. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dena, selamat pagi. Apa kabar Bu Dena? Waalaikumsalam Bu Liza, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Syukurlah kalau Bu Dena dalam keadaan sehat dan baik. Oh iya Bu Dena, apakah Bu Dena hari ini akan melakukan kegiatan coaching? Iya Bu, pagi ini rencananya saya akan melaksanakan coaching bersama dengan Ibu Meli. Baik Bu Dena, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu Dena lakukan. Apakah Ibu sudah siap melakukan coaching hari ini? Iya Bu, saya sudah siap melakukannya dan saya berterima kasih kepada Ibu sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Meli nanti. Oke, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang perlu Ibu jelaskan di sini. Pertama, saya akan menjelaskan dan nanti juga saya akan bertanya kepada Ibu Dena. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik coaching yang akan Ibu Dena lakukan nanti. Baik Ibu. Poin yang akan diamati Bu Dena saat Ibu melakukan proses coaching nanti, itu saya akan melihat alur percakapan yang Ibu Dena lakukan sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa alur cerita itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan dalam kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya, prinsip coaching ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu melakukan pertanyaan berbobot dengan rasa, di sini maksudnya adalah receive, ask, summarize, appreciation. Dari coaching, Ibu nanti kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching dan juga Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu Dena? Iya Ibu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan aturan CERTA, alur CERTA. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa cukup jelas yang telah Ibu sampaikan tadi. Oke, baik Bu Dena. Izinkan saya bertanya lagi Bu Dena. Baik Ibu. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Pertama, begini. Jadi saya saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan hati, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Dena. Dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yang mana secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi? Untuk yang ingin saya diobservasi itu yaitu mendengarkan dengan hati dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, Bu Dena, baik. Berarti fokus yang ingin saya observasi di sini mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ya Bu Dena. Yang
Kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan ibu inginkan pada coaching? Yang pertama, saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta nanti saya bebas dari manajemen, asumsi ataupun asosiasi. Yang kedua, saya akan banyak melakukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan berasal dari apa yang saya dengarkan. Baik Bu Dena, kemudian kegiatan observasi kita kali ini, terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai untuk kegiatan coaching. Selanjutnya, Bu Dena silakan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Dewi, dan nanti setelah kegiatan coaching kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Ibu Liza, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti bersama dengan Ibu Mary. Baik Bu Dena, sampai bertemu setelah kegiatan coaching pada kegiatan pasca observasi. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dena, Bu Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Meli, Iya, Bu Dena. sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar, ngobrol santai ya, Iya, Bu Dena. tentang permasalahan yang Bu Meli hadapi di dalam kelas. Iya, Nah, Bu. jadi apa nih yang mau kita bincangkan sekarang? Begini loh Bu Dena, ada sedikit permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran saya. Saat pembelajaran saya berlangsung, ada anak yang sering tidur di dalam kelas itu. Itu masalahnya. Oh begitu. Hmm. Nah, dari sebelum percakapan kita ini panjang lebar, sebelumnya saya ingin mau bertanya dulu pada Bu Meli. Iya. Apakah Ibu ada capaian yang ingin dicapai dari percakapan yang berlangsung pada hari ini? Saya maunya gini Bu, saya bisa membantu anak tersebut yang ngantuk di kelas. Sudah itu anak yang sering ngantuk itu harus fokus dengan pelajaran saya dengan maksimal ya Bu ya, fokus. Baik Bu Meli. Jadi saya ingin tahu nih kejadian yang sebenarnya seperti apa. Nah, tolong Bu Meli untuk bisa menceritakannya kepada saya. Awalnya gini, saat pembelajaran saya itu Bu, awal pembelajaran itu anak-anak itu semuanya senang, ceria, happy gitu. Di saat pertengahan Ibu Liza, Ibu Dena, anak-anak itu mulai, khususnya bagian belakang itu mulai ketidur. Itu masalahnya Ibu Dena, Ibu Liza. Selama ini apakah Bu Meli sudah pernah mengambil tindakan? Selama ini saya belum pernah mengambil tindakan ke anak tersebut ya Bu ya. Cuma saya pernah berpenasihat atau konsultasi dengan rekan sejawat tentang anak tersebut. Makalah lain itu sering saya konsultasi itu. Tapi ternyata anak yang sering tidur itu memang sifatnya sering tidur gitu mata pelajaran lain. Oh begitu. Jadi Bu Meli ini belum mengambil tindakan apa kepada anak tersebut. Akan tetapi Bu Meli ini sudah bertanya kepada rekan yang lain ya Bu Meli. Iya, sudah. Nah ternyata jawabannya juga sama, Iya, bahwa sama. anak tersebut juga sering mengantuk di Iya. jam yang lain. Makalah itu juga ya. Kira-kira apa yang Ibu Meli lakukan kepada anak tersebut? Rencananya saya melakukan restitusi Bu, yang saya lakukan ini. Nah, selain restitusi yang akan Ibu lakukan, apakah ada yang lainnya? Rencananya selain restitusi, saya akan melakukan pembelajaran bersifat diferensiasi yang saya terapkan di saat pembelajaran saya. Oh begitu, Iya. bagus sekali Bu Meli. Iya betul Ibu. Jadi Bu Meli ini ingin melaksanakan pembelajaran
berdiferensiasi, begitu? Ya betul. Nah, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan Ibu Meli lakukan ini? Rencana saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi itu berbentuk proses dan produk itu. Langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk itu bagaimana? Rencana saya itu pertama saya survei dulu Ibu tentang kesiapan anak dalam pembelajaran. Sudah itu minat belajar anak, selanjutnya profil belajar anak. Seperti itu yang saya lakukan Ibu. Nah, setelah Bu Meli lakukan survei nih, nah selanjutnya tindakan apa yang akan Ibu ambil? Tindakan yang akan saya ambil itu Bu, saya akan melakukan setelah survei tadi, saya akan membuat perangkat pembelajaran. Sudah itu menyusun RPP berbentuk diferensiasi. Bentuk apa? RPP yang berbentuk diferensiasi itu berupa proses dan produk. Nah, boleh Ibu ceritakan nih kepada saya bagaimana pembelajaran berdiferensiasi proses ini akan dilakukan oleh Bu Meli. Gini Bu ya, dalam proses pembelajaran diferensiasi proses, anak-anak saya bentuk tim, kemudian saya bagi kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya. Dari tugas kelompok tersebut saya beri tugas produk itu Bu. Kemudian hasil produk itu anak-anak tersebut akan mempresentasinya ke depan itu hasilnya. Itu bagus sekali loh Bu Meli. Itu rencana saya itu. Nah, kalau untuk diferensiasi produknya bagaimana Bu Meli? Rencana saya hasil diferensiasi produk itu Bu, anak-anak ini setelah membuat produk, saya akan menerapkan produk itu berupa tugas itu berupa video Ibu atau makalah Ibu. Itu Bu. Nyarinya boleh di internet atau searching di internet gitu. Harus kerjasama kelompok. Ini tentunya sangat menarik ya Bu. Kalau boleh saya rangkum nih dari permasalahan yang Ibu sampaikan kepada saya, yaitu Ibu akan melakukan restitusi ya Bu Meli. Iya betul Bu. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Nah, dari rencana tersebut, rencana mana yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan rancangan itu pertama restitusi sesuai tahapan. Seperti apa tahapannya Bu Meli? Tahapan restitusi meliputi menstabilkan identitas Ibu, validasi tindakan, kemudian saya akan menanyakan keyakinan kelas Ibu. Oh begitu. Dalam melaksanakan segitiga restitusi tersebut, adakah yang bisa membantu Bu Meli? Yang mungkin saya akan berkoordinasi dulu Bu dengan rekan sejawat atau rekan kerja, berkolaborasi. Sudah itu saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah sebelum melakukan restitusi tersebut. Nah, dari percakapan kita nih dari tadi ya, panjang lebar ya, dari A sampai Z, apa yang didapat Bu Meli tentang percakapan ini? Dari hasil percakapan ini Bu, saya mendapat banyak tambahan ilmu ya. Saya merasa lebih tenang, percaya diri, timbul percaya diri yang lebih Ibu, karena masalah saya sudah saya tuangkan kepada Ibu Dena dan Ibu Liza yang ada di sini ya Bu Liza ya. Saya banyak dapat solusi dari masalah saya sendiri. Jadi solusi tadi apa Bu Meli? Saya melakukan restitusi. Melakukan restitusi. Kapan Ibu akan melakukannya? Rencana saya mulai Senin ya, karena hari ini hari Sabtu Ibu. Senin saya akan melakukan restitusi tersebut Ibu. Kemudian saya minta izin dengan kepala sekolah. Hari Selasanya rencana saya ini Ibu melakukan restitusi setelah jam istirahat pertama itu. Bu Meli, saya sangat tertarik dengan percakapan kita pada pagi hari ini. Saya doakan agar permasalahan yang Bu
Meli hadapi di kelas dapat teratasi. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih Bu Dena ya. Sudah meluangkan waktunya berita yang sebagai pendengar sini. Masalah kuliah ya sudah teratasi. Baik Bu Meli, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dena tadi bersama Bu Meli ya sudah melakukan coaching. Nah, bagaimana kira-kira hasilnya Bu Dena? Alhamdulillah hasilnya baik Bu Liza. Coaching sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Alhamdulillah Bu Dena kalau begitu. Nah, sekarang kita langsung membahas dan menganalisis dari pencapaian kompetensi yang sudah Bu Dena sampaikan di awal tadi. Nah, apa yang sudah Bu Dena lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching? Mungkin saya sudah mengembangkan kesadaran penuh. Saya juga sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coaching tersebut. Tadi juga saya lihat Bu Dena sudah hadir ya secara penuh, kemudian sudah mendengarkan aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah ini Bu Dena kira-kira rencana apa yang akan Bu Dena inginkan atau yang ingin Bu Dena kembangkan begitu? Yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Liza kepada coaching agar saya bisa terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, langkah-langkah apa nih yang akan dikembangkan Bu Dena untuk pertanyaan berbobot itu? Saya akan merefleksikan kekurangan dari diri saya, kemudian memperbaikinya, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik. Oke, terima kasih ya Bu Dena. Nah, demikian Bu Dena hasil dari observasi saya selaku pengamat atau observer dan kegiatan coaching kita yang sudah Bu Dena lakukan bersama Ibu Meli tadi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Bu Meli. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah Bu Meli, saya sehat dan baik. Oke, syukur dah kondisi Ibu sehat pagi ini ya Bu Liza ya. Pagi ini Ibu akan mengadakan coaching bersama Bu Dena ya? Iya benar Bu Meli, insya Allah saya akan melakukan coaching bersama Bu Dena pagi ini. Oke, baik Bu Liza, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu Dena. Apakah Ibu sudah siap melakukan coaching tersebut? Ya Bu Meli, insya Allah saya sudah siap melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Dena dan saya berterima kasih kepada Ibu Meli karena sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Dena nanti. Oke Bu Liza, sebelum Ibu melakukan coaching ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini ya. Pertama, saya akan menjelaskan, nanti saya akan bertanya kepada Ibu. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Bu Meli. Oke. Poin-poin yang akan diamati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, saya akan melihat alur percakapan yang Ibu lakukan sudah selesai dengan alur kita atau belum. Itu yang pertama ya Bu Liza ya. Kita ketahui bersama bahwa alur kita itu terdiri dari tujuan umum, yang kedua identifikasi, ketiga rencana aksi, keempat T-nya adalah tanggung jawab Bu Liza ya. Iya baik Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan pencapaian coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching ialah membentuk kemitraan dengan coaching Bu Liza ya, kemudian mengalih kompetensi coaching dengan proses yang kreatif ya, dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya kompetensi inti
dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah pertama, Liza, kehadiran penuh, ya. Kedua, mengajukan pertanyaan. Selanjutnya adalah mendengar secara aktif, ya. Iya, Bu Meli. Baik. Ketika ibu melakukan pertanyaan berbobot dengan rasa di sini maksudnya adalah apa nih Bu ya, listen, ask, summarize atau apresiatif. Maksudnya pertama, listen itu bisa menerima pernyataan dari coach. Kemudian ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka. Lalu ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coach, dan coach nanti bisa memberikan apresiasi kepada coach. Oh, baik. Apakah ibu sudah jelas tentang pertanyaan penilaian ibu? Ya, Bu Meli. Saya pada saat nanti pada kegiatan coaching, saya juga akan berencana melakukan sesuai dengan alur Tirta, ya. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa cukup, Bu Meli, jelas apa yang ibu sudah terangkan tadi, yang telah ibu sampaikan tadi, saya sudah paham dan jelas. Baik, Bu Liza, ya. Izinkan saya bertanya satu kali lagi, ya, Bu Liza, ya. Baik, Bu Meli. Dan pertama, kompetensi coaching apa yang akan ibu kembangkan nanti di saat coaching? Ya, begini Bu Meli. Jadi saat saya melakukan kegiatan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, Bu Meli. Yang kedua tentang mendengarkan dengan hati, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik, Bu Liza, dari ketiga kompetensi yang ibu ajukan tadi, yang akan ibu kembangkan, kira-kira yang mana secara spesifik yang ibu ingin observasikan? Oh iya, Bu Meli. Untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu, saya ingin mendengarkan dengan hati dan memberi pertanyaan yang bermakna, Bu Meli. Baik, Bu Liza. Oke, berarti fokus yang ingin saya observasi yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan, ya, Bu Liza, ya. Yang bermakna, Bu. Oke. Kemudian seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan ibu inginkan pada coaching ini? Iya, Bu Meli. Baik, Bu Meli. Yang pertama, ya, nanti saya juga akan mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara, serta nanti saya bebas dari adjustment, asumsi dan asosiasi. Nah, yang kedua, saya akan banyak melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari saya, apa yang saya sudah dengar gitu, Bu Meli. Oke, baik, Bu Liza, ya. Demikian pertemuan observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin ibu sampaikan. Selanjutnya silakan ibu melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Dena. Nanti setelah selesai coaching nanti ibu kembali, kita kembali bertemu, ya, Bu Liza. Oh ya, melakukan baik, kegiatan pasca observer, ya, observasi, ya, Bu, ya. Iya, baik, Bu Meli. Terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Dena, Bu Meli. Oke. Baik, Bu Liza, ya, sampai ketemu di pasca observasi, ya. Iya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam, Bu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dena. Waalaikumsalam, Bu Liza. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dena? Alhamdulillah sehat. Bu Liza, apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Dena. Seperti yang kita janjikan kemarin, kita akan berbincang-bincang hari ini, ya, Bu Dena, ya. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan hari ini, Bu Dena? Oh, begini, Bu. Ya. Saya ada suatu permasalahan di dalam kelas. Pada saat saya mengajar di kelas, ada beberapa siswa yang pasif begitu pas saya menjelaskan di depan. Ya, walaupun saya melakukannya itu sekali juga, nggak berterus-terus begitu, dalam melakukan penyampaian materi dengan metode ceramah, ya. Iya, Bu.
Oke Bu Dena, tapi dari apa yang Ibu Dena ceritakan tadi, saya mau tanya dulu nih Bu Dena, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu Dena? Saya berharap dari percakapan kita hari ini Bu Liza, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas tersebut. Kira-kira bisa Bu Dena menjelaskan secara spesifik atau detail permasalahan ya Ibu? Begitu ya. Ya. Begini Bu, pada saat saya menyampaikan materi di dalam kelas, ada beberapa murid saya yang kurang aktif gitu. Mereka terlalu pasif gitu ya. Terlalu pasif gitu. Tapi apabila saya melakukan dengan metode lain, mereka cukup aktif, cuman masih pasif dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain. Begini ya Bu Dena. Baik, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan tersebut Bu Dena? Saya pernah sih bertanya kepada guru-guru yang lain, rekan-rekan sejawat yang lain tentang murid tersebut, dan ternyata di pelajaran yang lain Bu Liza, mereka tetap sama seperti itu jawabannya. Oh begitu ya Bu Dena. Nah dari pengamatan Ibu, mengapa mereka tidak suka dengan pelajaran-pelajaran yang guru-guru ajarkan seperti itu? Saya rasa mungkin karena mereka kurang berminatnya untuk belajar, dan kurang juga antusias mereka dalam mengikuti pelajaran begitu Bu. Kira-kira penyebabnya apa tuh Bu Dena? Saya pernah juga bertanya kepada orang tua mereka ya, tapi setelah saya telusuri lagi, ternyata mereka menurut orang tua mereka, di rumah pun mereka juga jarang mau belajar. Minatnya itu memang kurang begitu. Iya begitu. Jadi saya simpulkan, dan memang siswa tersebut memang minat belajarnya kurang begitu Bu Dena ya. Nah kira-kira kondisi ideal apa nih nantinya yang Ibu harapkan dari siswa-siswa kita yang tidak punya minat belajar yang bagus seperti itu Bu Dena? Saya tuh berharap begini Bu Liza, walaupun mereka tidak berubah secara spesifik begitu, tapi ada perubahan dari tingkah laku mereka, dari yang pasif sedikit sudah mulai aktif begitu. Nah dari begitu saya bisa melakukan suatu metode yang lain lagi agar mereka lebih aktif lagi dengan kawan-kawan mereka seperti yang lainnya begitu ya. Oke, baik Bu Dena. Kira-kira ada nggak hal-hal yang bisa Ibu Dena lakukan untuk meningkatkan motivasi anak-anak tersebut? Anak-anak yang memang kurang minatnya rendah seperti itu. Kan tidak semua ya Bu Dena ya. Kira-kira ada? Rencana saya itu begini Bu Liza. Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Adanya suatu proses dengan produk ya, dengan produk. Nanti proses itu saya akan menyampaikan materi tentang apa yang akan kami pelajari nanti, sedangkan produk itu sebuah hasil dari pekerjaan mereka begitu. Nanti kan dari diferensiasi ini juga, pembelajaran ini Bu Liza, saya juga akan memasukkan permainan di dalamnya begitu, supaya mereka tidak terlalu fokus atau tidak tidak mentok begitu. Baik, iya. Baik Bu Dena. Tadi ada beberapa metode. Nah, kira-kira metode yang mana yang nantinya bakal Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan proses dan produk. Dengan saya kaitkan dengan permainan di dalam pembelajaran tersebut. Tapi apakah sebelumnya Bu Dena sudah pernah menerapkan kegiatan ini?
Sebelumnya saya sudah menerapkan kegiatan berdiferensiasi ini, tapi saya belum memasukkan unsur permainan di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Berarti ada kombinasi ya? Ya, biar ada kombinasinya, biar anak-anak itu lebih bersemangat dan aktif lagi. Oh iya. Ya, kira-kira Bu Dena, jika kita ratingkan dengan angka metode Bu Dena tadi, dari angka keberapa nih menurut Bu Dena keberhasilan metode yang nanti Ibu terapkan pada siswa tersebut? Pertama, karena saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran itu sudah 85% lah ya. Jadi ratingnya 85%. Nanti saya akan memasukkan unsur permainan di situ. Nah, kemungkinan 9 lah. Wah, yang harapan luar saya. biasa tuh Bu Dena. Iya. Nah, kira-kira apa saja nih langkah-langkahnya ketika Ibu Dena melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi atau digabungkan dengan kegiatan satu lagi tadi apa Bu Dena? Metode pembelajaran permainan ya. Nah, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa, bisa Bu Dena jelaskan Bu Dena? Begini, pertama-tama tentu saya menyiapkan modulnya terlebih dahulu ya. Modulnya bagaimana cara saya akan melakukan pembelajaran di kelas. Yang kedua, saya akan menyiapkan media untuk permainan yang akan saya masukkan ke dalam pembelajaran tersebut. Ketiga, saya akan berdiskusikan kepada murid saya apa bentuk produk yang akan mereka inginkan, begitu, bukan yang saya inginkan, karena sekarang kan kita sudah berpihak pada murid ya Bu Liza, iya, ya. Betul, Makanya itu tergantung pilihan murid kita, begitu Bu Liza. Wah, luar biasa langkah-langkah yang nantinya akan Bu Dena terapkan ya Bu Dena. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu nantinya dalam menyusun kegiatan rencana pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya berharap sekali seluruh warga sekolah saya mendukung kegiatan saya ini, terutama kepala sekolahnya, rekan sesejawat saya, baik yang satu rumpun maupun beda. Saya berharap juga murid-murid saya mendukung akan pembelajaran yang akan kami laksanakan agar tercapai nanti dengan rating yang saya inginkan tadi 9 tadi Bu Liza. Semoga ya Bu Dena ya. Kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rencana tersebut Bu Dena? Saya menginginkan mungkin Senin depan akan saya lakukan Bu Liza rencana ini. Sebelumnya saya akan meminta izin dulu dengan kepala sekolah. Setelah itu Seninnya akan saya terapkan, begitu Bu Liza. Oke, nah sekarang komitmen seperti apa nih yang nanti dilakukan agar rencana Bu Dena itu bisa berjalan dengan baik Bu Dena? Saya berkomitmen bahwa apa yang dilakukan ini merupakan niat yang baik untuk melakukan suatu perubahan dari murid yang pasif tadi menjadi aktif, gitu. Luar biasa, wah mantap tuh Bu Dena ya. Nah, kira-kira ada dukungan dari pihak lain yang nanti Ibu Dena butuhkan selain daripada dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat atau guru-guru yang lain seperti itu? Apakah ada dukungan dari pihak yang lain Bu Dena? Saya rasa karena ini bentuknya kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, jadi unsur yang terkait itu cuman di dalam kelas saja, seperti murid, yang kepala sekolah tadi, guru tadi. Tapi boleh juga itu saya nambahkan unsur orang tua kan, agar mereka mendukung begitu murid tersebut untuk aktif untuk membuat produk yang bagus, begitu Bu Liza. Luar biasa Bu Dena, semoga apa yang Bu Dena rencanakan memang bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana ya Bu Dena. Nah sekarang kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Dena setelah kita melakukan perbincangan kita tadi Bu Dena? Perasaan saya lega, senang sekali Bu Liza. Setelah berbicara dengan Bu Liza, rasanya plong sekali begitu. Karena permasalahan saya ini mendapatkan solusi begitu. Jadi saya tidak ada lagi yang mengganjal di dalam hati saya.
masalah murid saya yang pasif ini, Bu Liza. Kira-kira ada hal lain lagi yang mau Ibu Dena tanyakan? Untuk sementara tidak ada, mungkin lain waktu dan lain kali mungkin ada, Bu Liza. Saya tidak tahu, maklumlah kita sebagai guru ada saja permasalahan yang Baik Bu Dena, kelas, saya siap gitu. bersedia nanti Ya. untuk membantu Bu Dena. Dan juga saya berharap ketika saya ada permasalahan kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu Dena. Iya, iya. Ya, mungkin itu saja Bu Dena untuk hari ini. Terima kasih kita bisa berbincang bersama. Assalamualaikum Bu Dena. Iya. Terima kasih Bu Liza juga sudah mendengarkan cerita saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Ibu sudah melakukan percakapan dengan Ibu Dena. Kira-kira bagaimana hasilnya? Nah, begini Bu Meli, alhamdulillah hasilnya baik. Bu Dena sebagai coachingnya juga sudah bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik Bu Meli. Oke, alhamdulillah ya Bu Liza ya. Kalau gitu langsung kita bahas dan kita analisa dari capaian kompetisi yang sudah disampaikan dari awal tadi ya Bu Liza ya. Iya Bang, iya baik Bu. Oke, apa yang sudah Ibu Liza lakukan untuk mencapai tercapaian indikator yang sudah disebut dalam melakukan coaching tadi? Iya, baik Bu Meli. Di sini saya sudah mengembangkan yang pertama kesadaran penuh Bu Meli, kemudian saya juga sudah fokus dalam memecahkan masalahnya koci, begitu Bu Meli. Oke, tadi saya lihat Ibu Liza sudah hadir secara penuh ya, Iya. sudah mendengar aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Setelah ini, kira-kira rencana Ibu Liza yang ingin dikembangkan lagi apa ya? Baik Bu Meli, yang ingin saya kembangkan nantinya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada koci yang berbobot ya, sehingga bisa terdorong dalam memecahkan masalahnya sendiri nantinya Bu Meli. Jadi saya akan membuat perencanaannya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya menjadi lebih bagus lagi seperti itu Bu Meli. Oke, langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Iya, nanti saya akan pertama merefleksi kekurangan diri saya dulu Bu Meli, kemudian memperbaiki, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik, begitu Bu Meli. Oke, kira-kira pemikiran Ibu Liza dari hasil observasi yang saya lakukan atau pengamatan dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan, habis ya. Demikian Ibu Liza. Mari nak diulang tak nih? Ini habis kira ini. Udah habis Pertanyaan. Udah selesai. Tidak bisa Demikian dipotong. Bisa, pakai bisa dipotong. Lagi bisa dipotong. Oh, iya. Demikian Bu Liza dari hasil observasi yang saya lakukan, pengamatan atau observasi dari kegiatan coaching yang saya lakukan. Apakah ada masalah lagi? Selesai Bu Meli. Terima kasih atas waktunya Bu Meli sudah mengobservasi atau mengamati kegiatan coaching saya pada hari Ya, ini. ini ada lembar apa nih ya? Tiga lembar hasil kegiatan kita tadi kita tuangkan dalam hasil ini. Nanti Ibu tanda tangan ini ya. Nah, baik Bu Meli. Terima kasih Bu Meli. Ya. Assalamualaikum Bu Dena. Waalaikumsalam Bu Meli. Selamat pagi Bu Meli. Selamat pagi Bu Dena. Apa kabar hari ini Bu Meli? Sehat Bu Dena. Syukurlah kalau Ibu sehat. Ibu pagi ini ada kegiatan coaching ya bersama dengan Bu Liza? Iya, hari ini rencananya saya melakukan coaching sama Bu Liza. Baik Bu Meli, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan ya. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah saya sudah siap Ibu Dena. Saya akan melakukan coaching nanti bersama Bu Liza. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu ya, telah bersedia mengamati saya melakukan coaching nanti. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal ya Bu ya, yang perlu saya jelaskan di sini. Ya, pertama saya akan menjelaskan
Dan nanti saya akan bertanya kepada Ibu Meli. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik, Bu. Poin-poin yang akan diamati saat Ibu melakukan proses coaching nanti ya Bu Meli. Saya akan melihat alur percakapan yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta apakah belum. Ya, Bu. Nah, yang kita tahu kan Bu Meli, alur Tirta itu ada 4 ya Bu Meli. Ya. Yang pertama itu ada tujuan umum, ada identifikasi, ada rencana aksi, ada tanggung jawabnya ya Bu Meli ya. Nah, selanjutnya saya juga mengamati berdasarkan prinsip-prinsip coaching, poin-poin yang akan diamati saat Ibu melakukan proses coaching nanti. Saya akan melihat alur percakapan yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta apakah belum ya Bu Meli ya. Kita ketahui di sini bahwa alur Tirta itu kan ada 4 ya Bu Meli. Yang pertama itu ada tujuan umumnya, yang kedua ada identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi, yang keempat ada tanggung jawab ya Bu Meli. Iya, Bu. Selanjutnya saya juga mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Iya, Bu. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu Meli ya. Selanjutnya kemitraan. Inti dalam coaching yang perlu diperhatikan itu adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Mengajukan pertanyaan dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu melakukan pertanyaan berbobot di situ ya dengan rasa. Rasa di sini yang dimaksud itu recite, ask, submersive, appreciate. Nah, receive itu biasanya menerima pertanyaan-pertanyaan dari coaching, Bu. Nah, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching tersebut. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching ya Bu ya. Nah, sekarang saya tanyakan kembali Bu Meli, apakah sudah jelas rubrik penilaian Ibu? Oke Bu Dena, saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga akan melakukan sesuai dengan alur kita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi yang sudah dijelaskan dalam coaching tadi ya Bu ya. Jadi saya rasa cukup jelas yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, kalau begitu izinkan saya bertanya sekali lagi ya Bu Meli ya. Nah, pertama kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Jadi Bu Dena, saya saat melakukan coaching nanti akan mengembangkan 3 kompetensi yang sudah dijelaskan tadi ya Bu ya. Pertama, kehadiran penuh, kedua mendengar dengan hati, ketiga mengajukan pertanyaan secara berbobot. Itu yang saya kembangkan Bu Dena. Baik Bu Meli, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yang mana saja secara spesifik yang akan Ibu inginkan saya observasi? Untuk spesifiknya gini Bu Dena, saya diobservasi Ibu mendengar dengan hati ya. Selanjutnya saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu Meli, berarti Ibu ini ingin difokus
saya observasi yaitu mendengarkan Iya, Bu. aktif ya Bu ya, Iya, iya. dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu Iya, ya. iya. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada coaching ini Bu? Yang pertama nanti saya mampu menyimak Bu ya, menyimak. Selanjutnya saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Iya. Serta nanti saya bebas dari adjustment, pertanyaan adjustment, asumsi maupun Asosiasi. asosiasi Oh, ya. gitu. Yang kedua, saya akan banyak melakukan pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan berasal dari mendengar. Dari Ibu mendengarkan Nah, dari dari coach Nah, itu iya. ya Bu Meli ya. Baik Bu Meli. Demikian ya, Ya. kegiatan pra observasi kita kali ini. Ya. Terima kasih Bu Meli Ya, sudah Bu. menjabarkan dengan begitu rinci dan kompetitif Iya Bu. yang Ibu capai. Iya. Nah, selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama dengan Bu Liza ya. Iya, iya. Nanti setelah Ibu selesai, kita akan melakukan pasca observasi lagi. Nah, silakan Bu. Oke, baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching ya Bu ya. Baik Bu, sampai ketemu di pasca observasi ya Bu ya. Iya, Bu Dena. Ya. Assalamualaikum Bu Dena. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Liza. Waalaikumsalam Bu Meli, apa kabar Bu Meli? Alhamdulillah saya sehat. Ibu apa kabarnya hari ini? Sehat Bu Meli, alhamdulillah sangat sehat sekali hari ini Bu Meli. Bu Liza, Mm-mm. sesuai dengan perjanjian kita pertemuan hari ini, Ya. tujuan Ibu menemui saya kira apa ya? Saya ada permasalahan nih Bu Meli. Hmm. Dari ketika saya mengajar di kelas saya, jadi saya ada masalah sedikit nih Bu Meli. Dan sebelum Ibu menyampaikan masalah, kira-kira apa harapan dari percakapan kita ini? Bu Liza? Ya, pastinya saya ingin bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ketika saya mengajar di kelas Bu Meli. Masalah, oke, harapan Ibu itu ya. Iya. Kira-kira apa? Tolong Ibu ceritakan apa masalah yang Ibu hadapi? Ini Bu Meli, ketika saya ngajar nih, kebetulan nih saya ngajar bahasa Inggris nih Bu Meli. Ada siswa saya yang masih mengantuk di saat saya mengajar bahasa Inggris. Apalagi kalau jam bahasa Inggrisnya itu pada jam-jam terakhir Bu Meli. Jam rawan ya, Bu? Iya, jam rawan Bu Meli. Oke. Saya mau tanya Bu Liza ya. Iya Bu Meli. Sebelumnya apakah Ibu pernah menelusuri penyebab masalah ini apa kira-kira? Mungkin Iya. jam Ibu tuh anak tuh sering ngantuk gitu. Pastinya karena jamnya biasanya bahasa Inggris itu jam-jam terakhir, maka penyebab dari permasalahan ini adalah pertama mungkin saya belum atau masih kurang variasi dalam dalam model pembelajaran yang saya terapkan itu kurang bervariasi seperti itu Bu Meli. Kemudian yang kedua, permasalahannya anak-anak ini kan beranggapan nih kalau bahasa Inggris ini memang ada satu hal yang mengerikan karena bukan bahasa mereka begitu. Gitu ya. Iya. Dari pengamatan Ibu, kira-kira mengapa mereka anak Ibu itu tidak suka pelajaran bahasa Inggris ini? Nah, dari pengamatan saya pernah bertanya kepada siswa saya yang pasif tadi, yang malas tadi, mengapa mereka kurang bersemangat dalam belajar. Katanya mereka sulit untuk memahami bahasa kata-kata dalam bahasa Inggris itu, Bu Meli. Itu ya Bu Iya, Liza ya. bukan bahasa Indonesia ya, bahasa asing, maka dia sangat malas katanya, kurang paham gitu. Itu anak yang tidak suka dengan matkul Ibu itu yang sering ngantuk itu semuanya satu lokal atau sebagian itu? Iya, kalau dilihat dari pengamatan saya Bu Meli, anak-anak yang tidak suka itu dari 35 orang ada beberapa siswa sekitar 4 atau 3 atau 4 orang yang malas itu Bu Meli. Kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan pada murid tersebut?
Ya, saya pengen semuanya aktif dari 35 ya 35 itu harus aktif dalam belajar, tidak ada yang malas-malasan seperti itu Bu Meli. Aktif dalam belajar, dalam bisa mengerjakan tugas seluruhnya secara full seperti itu. Oke. Apakah ada hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi anak itu? Ya Bu Meli, begini Bu Meli, saya pernah berpikir nih bagaimana cara saya bisa memotivasi anak didik saya ketika dia malas atau tidak mau belajar bahasa Inggris pada jam-jam terakhir. Nah, saya yang memberikan motivasinya seperti ini Bu Meli. Nanti sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran selalu saya memberikan sebentuk kuis, dan dalam kuis itu nanti saya kasih reward kepada siswa-siswi saya. Nah, itu bagian dari motivasi saya kepada siswa-siswi yang ada di kelas begitu Bu Meli. Rencana Ibu selanjutnya selain kuis itu apa ya? Begini Bu Meli, rencana saya nih, saya akan membuat model pembelajaran menjadi lebih aktif, kemudian medianya juga akan saya lebih tingkatkan lagi supaya mereka lebih tertarik seperti itu, dan metode pembelajarannya juga harus bervariasi seperti itu Bu Meli. Bagusnya medianya seperti apa ya? Iya, kalau medianya sepertinya kita lebih menggunakan ya seperti bentuk film sederhana seperti itu yang ada kata-kata bahasa Inggrisnya ditampilkan, kemudian dengan dia menonton dan ada kuisnya juga gitu. Bisa kita tampilkan menggunakan PowerPoint atau Canva seperti itu Tadi kan masalah media, metode yang pernah Ibu terapkan di kelas itu? Ya, metode yang pastinya sudah pernah saya terapkan adalah berdiskusi ya, berdiskusi aktif seperti itu. Nah, ketika diskusi itu nanti kita buat sebuah bentuk bagi kelompok yang diskusinya terbaik itu kita kasih reward. Berarti mereka antusias ya, pengen yang terbaik seperti itu Bu. Ibu Liza, dari rating ya, dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu, seberapa keberhasilan metode tersebut yang untuk meningkatkan minat belajar? Iya, kalau ratingnya karena ini sudah pernah saya lakukan, ratingnya saya memang ada banyak perubahan waktu itu Bu Meli. Ratingnya sekitar 8 atau sampai 9 begitu Bu Meli. 8-9 Iya. bagus sekali ya, 8-9 Ratingnya. rating untuk bahasa Inggris ya. Iya. Apa saja rencana Ibu lakukan untuk selanjutnya gitu? Iya, yang pastinya saya akan tetap komitmen dengan apa yang sudah saya rencanakan begitu Bu Meli. Sebelumnya juga saya harus membuat rencana pembelajaran itu sebaik mungkin, mulai dari RPP-nya, model pembelajarannya, medianya, semuanya. Pastinya harus yang kita buat yang terbaik seperti itu. Oke, Ibu mau nyusun RPP itu siapa saja yang bisa Ibu ajak ini? Ya, pastinya kalau untuk menyusun RPP, karena kami di sini ada 5 guru bahasa Inggris, kami tetap bekerja sama kolaborasi dengan rekan sejawat dan tidak terlepas dari bantuan dari Wakakur, kepala sekolah gitu. Berarti banyak ya yang hebat ya Bu ya, yang bisa membantu Ibu ya. Berapa lama waktu yang akan Ibu butuhkan untuk menyelesaikan rencana ini? Iya, kalau untuk waktu saya kira ini bisa dimulai hari Senin ini Bu Meli, karena sudah mulai mulainya Senin ini. Untuk target pastinya kita mau yang secepatnya begitu Bu Meli, tapi yang namanya proses gitu ya, yang namanya sebuah rencana pastinya butuh proses, tidak mungkin sekaligus langsung bagus seperti itu, pasti ada kendala-kendalanya. Kita waktu yang kita inginkan itu berarti rencana kapan Ibu bisa melakukan ini? Iya, udah Senin kita bisa mulai ya? Karena sudah mulai pembelajaran tahun ajaran baru sudah aktif hari Senin ini Bu Meli. Komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, pastinya saya punya komitmen sebelum saya mengajar di kelas, saya harus mempersiapkan segala sesuatu tentang perangkat pembelajaran saya seperti modul ajar seperti itu, merancang pembelajaran menjadi lebih baik lagi yang berpihak kepada murid seperti itu. Apakah ada dukungan yang dibutuhkan dari pihak lain? Pastinya harus ada dukungan selain dari Kepsek, rekan sejawat, itu dukungan dari siswa-siswi kita dan dari internal kita sendiri seperti itu. Ya Bu ya. Oke Bu, saya dari percakapan kita ini apa yang Ibu rasakan? Begini Bu Meli, setelah saya berbincang-bincang sama Bu Meli, alhamdulillah saya merasa lega nih Bu Meli, karena
karena saya sudah bisa mencari solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Meli Iya, Bu. atas bincang-bincangnya hari ini. Saya merasa senang dan lega. Dan sekarang saya sudah mulai terbuka pikiran saya cara apa nantinya saya bisa menyelesaikan masalah saya. Ya, ada hal lain yang perlu ditanyakan Bu Liza? Mungkin itu saja Bu Meli. Terima kasih untuk hari ini Bu Meli ya. Terima kasih Bu Liza Ya, ya. Bu Meli. Mungkin cukup hari ini Bu Liza, kita tunggu anak-anak ya Bu Liza. Ya, Bu Meli. Terima kasih Bu Meli. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam. Ya, Bu Saya Dena. sudah melihat secara langsung bagaimana Ibu melakukan coaching bersama dengan Bu Liza ya. Iya, iya. Nah, bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Bu Dena, hasilnya sangat baik sesuai dengan harapan kita yang Alvita tadi. Coach sudah bisa menjelaskan masalah dengan baik. Alhamdulillah kalau begitu langsung kita bahas dan kita analisis ya Bu. Iya, iya. Akan ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan dari awal tadi. Iya, Nah, apakah sudah Bu Meli lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan dalam melaksanakan coaching tadi Ibu? Oke. Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh Bu. Saya sudah fokus dalam bicarakan masalah kopi tadi. Itu yang saya akan kembangkan. Baik, tadi saya lihat Bu Meli ya sudah hadir secara penuh, sudah mendengarkan aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, Bu. Nah, setelah itu kira-kira rencana Bu Meli yang ingin dikembangkan lagi apa Bu Meli? Rencana yang akan datang yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada koci saya sehingga bisa terdorong memecahkan masalahnya sendiri. Oh begitu, luar biasa ya. Nah, langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan yang berbobot itu bagaimana Bu Meli? Saya akan begini Bu ya, saya akan merefleksikan kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik. Baik, kalau begitu setelah kita berbicara nih ya, pasca sudah, perannya juga sudah, demikian dulu ya Bu Meli. Iya, iya. Dari hasil observasi saya selaku pengamat atau observer ya dari kegiatan coaching Bu Meli dengan Bu Liza yang tadi dilakukan luar biasa Bu. Saya ucapkan terima kasih Bu Meli. Ya, terima kasih kembali ya Bu ya, sudah mengamati kami tadi pembicaraan yang sebelumnya ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Meli. Saya tutup.